berkuasa atas kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini karena Kau begitu baik. Biarlah Tuhan berkenan atas ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan juga berbicara melalui firman, supaya Tuhan ini boleh menjadi rema dalam hidup kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, ya teman-teman, malam hari ini kita akan banyak sekali membaca. Jadi siapkan Alkitabnya, pastikan teman-teman ready ya dengan Alkitabnya. Mau Alkitab yang mana aja, yang pasti isinya tetap firman Tuhan. Saya akan share slide saya, ini membantu saya, juga membantu teman-teman yang mungkin visual ya, cara belajarnya visual ini pasti sangat membantu ya. Baik, kalau teman-teman pernah join sebelumnya, saya pernah bertanya tentang hal ini, tapi saya akan mulai dengan satu cerita ya teman-teman. Jadi suatu ketika saya pernah dihadapkan dengan satu peristiwa yang sangat besar gitu ya. Kita menghadapi satu peristiwa di mana ada seorang anak yang menurut saya secara fisik, secara segala sesuatu, cantik, pintar, semuanya lengkap, itu kayak nggak ada kekurangannya. Tiba-tiba dia itu mengalami sesuatu yang kita tidak menduga begitu ya. Jadi kita menemukan dia itu mencoba untuk bunuh diri. Jadi dia ini tidak disarankan ya teman-teman. Jadi dia cutting kayak memotong di sininya. Lalu kita berpikir apa yang terjadi begitu ya, ditanya teman-teman, dia ini anak yang sangat baik, cantik, pinter, sampai ke luar negeri bolak-balik dan sebagainya gitu. Jadi nggak ada yang kurang dalam hidupnya sebenarnya. Selidik punya selidik, akhirnya kita menyadari bahwa ada sesuatu, pasti ada sesuatu. Kalau begini pasti ada sesuatu yang terjadi. Dan akhirnya teman-teman sekalian, orang tuanya, ibunya datang. Lalu dia berkata dia mengaku, dia bilang, "Miss, apakah ini ada hubungannya?" Gitu ya. Jadi dulu waktu kecil, saya pernah berniat untuk menggugurkan anak ini. Itu kecil, dia masih janin gitu. Apakah itu ada hubungannya? Karena kita telusuri tidak ada penyebabnya. Dan ternyata ya itulah penyebabnya. Jadi artinya baby itu walaupun dia belum bisa merasakan seperti kita sekarang, ternyata di dalam perut juga dia sudah punya fear, ya sudah punya ketakutan. Ketakutan yang terbesar itu adalah menurut studi ya teman-teman, menurut jurnal dan sebagainya, itu unwanted ya, dia seperti tidak terterima begitu ya. Jadi itu fear, itu ketakutan terbesar setiap manusia. Kita mau sudah lahir atau tidak lahir, itu ketakutan terbesar kita. Nah, malam hari ini kita akan belajar seorang tokoh yang unik ya. Dia masuk di dalam pahlawan iman di dalam Ibrani 11. Tapi dia ini unik ya. Uniknya kenapa begitu ya? Kita akan belajar bersama-sama teman-teman. Uniknya dia ini adalah teman-teman kalau buka di dalam Ibrani 11 ayat 32 ada dua penulisan namanya. Ada yang menuliskan dengan versi ini pakai E di belakang, ada yang pakai H. Ya, saya melihat sepertinya dua-duanya sebenarnya sama. Lalu kalau teman-teman kita membaca dalam Ibrani 11 ayat 32, ada nggak di antara teman-teman yang tahu siapa ini Jeftha? Siapa dia sebenarnya? Ada nggak sesuatu yang teman-teman ingat kalau orang sebutin Jeftha? Saya dulu punya nama teman Jeftha. Dia seorang pemain basket dan cukup terkenal gitu. Itu yang saya ingat tentang Jeftha. Tapi Jeftha di dalam Alkitab ini kayaknya saya juga wondering kenapa dia masuk dalam pahlawan iman ya. Apa yang dibuat dan kenapa Tuhan berkenan kepada dia? Pasti ada yang spesial di dia. Jeftha, kita belajar ya teman-teman. Kalau kita belajar tentang Jeftha, maka kita akan banyak sekali akan belajar dari Hakim-Hakim 11 ya. Jadi kalau kita lihat di Alkitab sebenarnya kisah tentang Jeftha ini hanya dalam satu pasal saja ya, Hakim-Hakim 11. Oke.
Bolehkah satu orang di antara teman-teman membacakan dengan kencang gitu ya, Ibrani 11 ayat 32. Saya tidak tulis di sini, boleh satu orang saya minta untuk membacakan? Ya, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Oke, terima kasih Bro Ali. Ya, thank you. Dari semua tokoh yang ada di situ, Jefta itu mempunyai satu keunikan. Keunikannya adalah Jefta adalah satu-satunya mungkin yang dituliskan di situ pahlawan yang dilahirkan dari seorang perempuan Sundal, yaitu perempuan yang sebenarnya papanya itu ya di Alkitab tidak dikatakan, tetapi tidak dikatakan apakah bapaknya ini menikah atau tidak, tapi pasti tidak. Tapi ibunya Jefta adalah perempuan Sundal, ya. Jadi kalau kita pergi, teman-teman, saya undang semua untuk membuka Alkitabnya di Hakim-Hakim 11. Oke, di Hakim-Hakim 11 kita akan mulai kisah Jefta. Teman-teman buka Alkitabnya Hakim-Hakim 11 ayat 1. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan Sundal, ya. Jadi berarti perempuan Sundal ini berarti perempuan yang tidak benar, ya. Jadi kalau sekarang itu namanya apa sekarang teman-teman namanya? Wanita tunasusila gitu ya. Jadi perempuan Sundal, perempuan yang tidak benar. Dan ketika si ayahnya ini melakukan hubungan dengan ibunya Yefta, maka lahirlah Yefta, begitu ya. Teman-teman, kalau teman-teman coba lihat di dalam King James Version, disebut di situ pahlawan yang gagah perkasa. Saya tanya, apa sih sebenarnya pahlawan gagah perkasa ini? Nah, kita tahu bahwa King James Version itu ditranslate oleh seorang yang datangnya dari UK ya, dari Inggris gitu. Lalu saya lihat apa sih di dalam New King James Version itu diberikan satu kata nih, di sini disebut valor ini. Jadi ini adalah satu pangkat yang diberikan kepada seseorang kalau dia adalah dianggap pahlawan yang gagah perkasa, punya strategi perang yang sangat bagus, dan dia itu punya kekuatan bukan hanya di tenaga, tetapi dia bisa memimpin orang. Jadi itu yang dia miliki. Jadi Yefta ini sebenarnya dia punya sesuatu yang unik dibandingkan yang lain gitu ya. Makanya dia sebenarnya seseorang yang nanti kita lihat akan menjadi, makanya dalam bahasa Indonesia dituliskan pahlawan ya. Dia dianggap sebagai pahlawan karena memang dia memiliki strategi perang yang bagus gitu ya. Kemudian dia juga bisa memimpin orang, dan dia ini seorang yang perkasa ya, artinya dia punya kekuatan bukan hanya dalam kekuatan fisik, tetapi kekuatan dalam strategi gitu ya yang dimaksud di sini. Kemudian teman-teman kita lanjut ya, ini Hakim-Hakim 11 ayat 1, kita lanjut ke ayat 2. Kita lanjut ke ayat 2 teman-teman. Di ayat 2 ini diceritakan bahwa istri sahnya papanya si Yefta ini punya anak yang lain, dan mereka tuh tidak senang kalau Yefta ini tinggal bersama dengan mereka lalu dia diusir gitu ya. Ceritanya, ngapain kamu di sini, kalau dalam bahasa sekarang, ngapain lu di sini, kamu bukan bagian daripada kita. Dikatakan engkau tidak mendapatkan milik pusaka dari keluarga kami. Jadi dia di-exclude ya, dia di-reject. Ya, jadi tadi itu fear yang terbesar itu adalah ketika kita tidak diterima oleh orang-orang yang dekat dengan kita, apalagi keluarga. Teman-teman, saya banyak sekali mendapati bahwa kepahitan terbesar itu adalah ketika kita berselisih dengan keluarga kita yang paling dekat dan mereka tidak menerima kita, atau kita tidak bisa menerima anggota keluarga kita. Itu kepahitannya itu luar biasa. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan lukanya, itu nggak akan sembuh. Dan itulah yang sebenarnya dirasakan oleh Yefta. Itu makanya teman-teman di ayat yang ketiga, Yefta itu lari, ya, karena dia itu sebenarnya dibully oleh saudara-saudaranya. Dia lari, dia pindah, dia lari, dia pergi ke Tanah Top ini. Jadi Tanah Top ini saya tidak bisa tunjukkan mapnya,
Tanah Top ini sebenarnya tidak terlalu jauh. Jadi sebenarnya kalau dengan kaki gitu ya, kita berjalan dengan kaki, rata-rata orang dewasa ini perjalanan ditempuh 3 sampai 4 hari gitu ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu jauh begitu ya. Lalu dia ini berkumpul dengan orang-orang yang merampok bersama-sama dia. Teman-teman kira-kira ingat nggak kisah siapa yang kita sering nonton yang dia itu di hutan terus dia merampok bersama teman-temannya? Ada nggak yang ingat kisahnya? Ada? Robin Hood ya. Ini Robin Hood ya. Pernah nggak teman-teman nonton yang mungkin seumuran dengan saya pasti tahu ini film Robin Hood ya. Jadi ini apa mungkin terinspirasi tapi itu just another thing ya teman-teman. Tapi itu yang dilakukan Yefta. Jadi sebenarnya dia ini apa ya? Dia ini kesal dengan papanya karena sebenarnya papanya itu tidak punya power atas anak-anak kandungnya dan dia diusir begitu ya. Diusir dan dia pergi ya, dan dia melakukan something bad ya, sesuatu yang buruk. Ini merampok sebenarnya. Lalu kita lanjut di ayat keempat ya teman-teman. Kemudian beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Jadi teman-teman, Bani Amon ini adalah, kita tahu siapa Bani Amon. Bani Amon ini adalah orang-orang yang dekat dengan bangsa Israel ketika, masih ingat ya kisahnya Musa membawa orang Israel dan mereka mengalahkan Musa, Yosua, dan mereka mengalahkan bangsa-bangsa di sekitar mereka termasuk ya Bani Amon ini. Tetapi bangsa Israel sekali lagi mereka tidak taat kepada Tuhan, maka mereka dijajah oleh bangsa sekitarnya gitu ya. Lalu ya, Bani Amon itu berperang melawan bangsa Israel gitu ya, mau berperang. Mereka mau tidak mau lagi damai begitu ya. Lalu para tetuanya itu pergi menjemput Yefta dari Tanah Top. Saya berpikir kenapa langsung mereka pergi ke Yefta gitu ya? Kenapa? Masa sih nggak ada dari sekian banyak orang Israel yang ada di situ? Kenapa harus pergi ke Yefta begitu ya? Berarti Yefta ini punya record yang bagus sebagai seorang pemimpin. Walaupun pada saat itu mungkin dia memimpin petualang-petualang yang merampok bersama dia. Tapi dia punya suatu kualitas yang dilihat gitu ya oleh tua-tua ini. Makanya mereka pergi menjemput gitu ya. Lalu kita lihat setelah mereka menjemput Yefta, lalu apa yang terjadi di ayat selanjutnya di ayat 6, kata mereka ini berarti tua-tua Israel kepada Yefta, jadilah panglima kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Jadi mereka ini datangin gitu si Yefta ya dalam kisahnya. Tetapi Yefta ini apa di ayat 7 dikatakan, dia bilang kenapa ini dengan bahasa saya ya teman-teman bisa melihat baca sendiri. Loh, kenapa sekarang dulu kan kamu ngusir saya, kenapa sekarang kamu ngusir saya dari keluarga ini? Ini saya tanda kuning teman-teman, kenapa gitu? Saya juga agak-agak bingung, kenapa ya? Dia bilang, bukankah kamu sendiri, saya pengen tahu siapa sih kamu ini, apakah kamu itu tua-tua bangsa Israel atau apakah di sekitar orang tua bangsa Israel itu ada juga saudara-saudaranya. Ternyata teman-teman, pada saat itu tidak hal yang lumrah bagi orang-orang di bangsa Israel, anak-anak dari hasil perempuan sundal itu tinggal bersama keluarga karena itu dianggap aib. Makanya mereka sering dianaktirikan begitu ya, dianggap orang luar begitu. Nah, itulah yang sebenarnya terjadi dengan Yefta. Dan Yefta juga sebenarnya dia kesal juga dengan orang-orang ini ya, karena mereka ini kayak tidak bisa menerima dia. Itu yang terjadi di ayat 7. Kita lanjut teman-teman di ayat yang ke-8. Ini saya ceritakan saja ya sambil kita ngobrol. Jadi supaya teman-teman juga ikutin flow-nya ya. Di ayat ke-8, jadi orang-orang tua-tua bangsa Israel itu bilang, ya udah gitu ya. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan beranglah melawan Bani Amon. Maka engkau menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Jadi tua-tua ini menawarkan tua-tua dari Gilead ini
mereka tuh menawarkan posisi kepada Yefta, yang pada saat itu Yefta adalah orang buangan. Itu yang pertama. Dia itu sebenarnya orang yang tidak diperhitungkan di dalam bangsa Israel sendiri. Nah sekarang mereka tua-tua ini menawarkan sesuatu. Jadi ini kayak budak itu tiba-tiba ditawarkan jadi raja gitu. Siapa yang nggak mau ya pada saat itu. Dan ya Gayung bersambut, Yefta ini meyakinkan, ya udah, kalau saya ikut berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan kepadaku, maka akulah menjadi kepala atas kamu. Jadi ini dia tanyakan lagi, kamu, saya bener nih jadi kepala atas kamu gitu ya, karena dia nggak yakin gitu ya. Tetapi yang menjadi highlight kita di ayat yang 9 ini adalah kata Tuhan di sini. Bingung juga ya, Yefta ini adalah orang yang dilahirkan dari perempuan Sunda, diusir oleh keluarganya, tetapi dia bisa mengenal Tuhan. Ya, saya coba lihat Tuhan di sini Yahweh. Ya, jadi dia tulis dalam huruf gede. Berarti Tuhan yang dimaksud di sini adalah Tuhan kita yang Esa itu ya. Jadi bukan Gods pakai S, jadi memang Tuhan Yahweh gitu. Jadi berarti ada sesuatu di dalam keluarganya itu, yaitu Tuhannya, yang dia masih ingat walaupun dia terusir dari keluarganya. Itu hal yang kita highlight di ayat yang ke-9. Baik, teman-teman bisa mengikuti ya. Ayat yang 9 kita lanjut lagi di ayat yang ke-10 ya. Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-10. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti kata kamu. Jadi ini para tua-tua Gilead itu memenuhi ya. Tadi kan Yefta tanya, benar nih kalau saya menang, kamu akan jadikan saya pemimpin. Lalu mereka bersaksi demi Tuhan gitu ya. Jadi ini Tuhannya sama yang mereka sedang bicarakan. Di ayat 11 maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead itu, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan di Mispa. Jadi di ayat 11 kembali Yefta ini membawa seluruh perkaranya. Jadi kalau kita lihat di bahasa aslinya, membawa perkara ini seperti dia mempersembahkan ya, jadi berdoa di hadapan Tuhan semesta alam. Oke, teman-teman, kalau teman-teman baca di selanjutnya, itu di ayat 11, Hakim-Hakim 11 ayat 12 sampai 28, ini sebenarnya percakapan Yefta dengan Bani Amon. Jadi kalau teman-teman lihat itu percakapan, kenapa kamu mau melawan bangsa Israel? Terus Bani Amonnya bilang, itu tanah kami, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi yang paling bagus kita highlight di ayat 11 yaitu, di Hakim-Hakim 11 itu di bagian ini adalah ayat yang ke-27. Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau. Ini jawabannya Yefta ya. Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu, dialah menjadi hakim pada hari ini di antara kita. Jadi intinya Bani Amon memang tidak mau damai, mereka mau berperang, gitu ya. Dan intinya mereka berperang. Ya, jadi Raja Bani Amon itu tidak mau mendengar perkara ini dan mereka menyuruh lagi utusan-utusan kepada Yefta, mereka mau berperang dan akhirnya mereka berperang. Nah, disinilah sebenarnya hal yang paling kita perlu highlight teman-teman ya. Oke, semoga teman-teman tidak mengantuk mendengarkan saya. Oke, sekarang Hakim-Hakim 11 ayat 29. Ayat 29 ini yang paling harus kita highlight. 29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Di ayat 30 lalu bernazar, jadi setelah roh Tuhan menghinggapi dia berjalan, lalu dia bernazar. Hal selanjutnya yang dilakukan setelah roh Tuhan hinggap kepada dia, yaitu Yefta itu bernazar kepada Tuhan. Apa nazarnya ya? Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku,
Yefta ini kepada Tuhan, dia bernazar, ya. Maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat? Teman-teman, halo? Apakah teman-teman bisa mendengar saya? Bisa. Bisa, Oke. sis. Bisa. Mantap. Ini saya takut ini karena di saya tulisannya unstable connection. Kasih tahu saya kalau saya tiba-tiba menghilang, ya. Aduh, pray for me. Juga dengan signalnya, ya. Di ayat 31, maka apa yang keluar dari pintu rumahku ini nazarnya Yefta, dan ini terkenal sekali. Ini menjadi kontroversi juga, ya. Maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Oke? Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Wah, ini janjinya, ya. Dan pada waktu dia berjanji, dia tidak tahu, have no idea siapa yang keluar dari pintu rumahnya, ya. Kira-kira teman-teman kalau jadi Yefta bikin nazar ini, setelah dihinggapi roh Tuhan, tiba-tiba bikin nazar ini, apa yang teman-teman harapkan keluar dari pintu rumah, ya? Pastinya bukan kucing, Domba. anjing, domba. Teman-teman, kita berpikir mungkin nggak domba tiba-tiba keluar dari depan rumah pintu kita, ya? Kayaknya enggak, ya. Pasti kalau domba itu pasti ada di kandang, ya. Atau kambing dan sebagainya pasti, atau lembu itu pasti ada di kandangnya. Saya juga penasaran, apakah rumah zaman dulu itu memang kambing ada atau domba itu ada biasa keluar dari pintu rumah gitu, ya. Ternyata jawabannya tidak, teman-teman. Normal seperti kita sekarang gitu. Baik, kita lanjut. Ini sangat terkenal, ya, dan ini sampai sekarang menjadi banyak pertanyaan. Apakah ini juga tadi yang si Stacy bilang, apakah betul Yefta itu mengorbankan anaknya, ya? Saya sudah bocorkan lagi, ini nggak seru. Oke, kita lanjut. Ayat 32. Oke. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka. Intinya Yefta menang, gitu, ya, di ayat 32. Lanjut, ayat 33. Ini di ayat 33, Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Intinya Yefta menang, ya, dia membawa kemenangan. Pastinya kalau seorang pahlawan menang itu dia pasti, ya, diberikan sambutan, ya, dia berikan sambutan, itu hal yang biasa. Di ayat 34, ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anak perempuan keluar menyongsong dia dengan memikul rebana serta menari-nari. Dialah anak yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Jadi teman-teman, dia baru senang, dia menang, tiba-tiba keluar anak perempuannya. Lalu selanjutnya kita tahu di ayat 33. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur dulu, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Gitu, ya. Teman-teman, ini di ayat 35, inilah salah satu kunci kenapa nama Yefta ada di dalam Ibrani 11, ya. Berarti kalau begitu, ini ada lagi pertanyaan, ini ini kontroversi, ya. Berarti kalau begitu Tuhan menginginkan dong anaknya dipersembahkan jadi korban bakaran, gitu, ya. Oke, mari kita belajar lagi, teman-teman. Kita belajar, ini pertanyaan yang sangat besar dan inilah highlight kita malam hari ini. Kenapa Yefta tertulis dalam Ibrani 11 dan menjadi pahlawan iman? Apakah Yefta mengorbankan anaknya menjadi korban bakaran? Oke, teman-teman, mari kita lihat di ayat 29. Kita balik lagi di Hakim-Hakim 11 ayat 29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ya.
Ini saya highlight. Jadi setelah roh Tuhan menghinggapi Yefta, dia bernazar kepada Tuhan. Jadi ketika dia bernazar kepada Tuhan, itu tidak datang dari sisi kemanusiaannya, tetapi roh Tuhanlah yang menggerakkan dia. Lalu pertanyaan berikutnya, ya setelah itu kan kita tahu ya, di ayat 31 dia berjanji dia akan memberikan persembahan kepada Tuhan korban bakaran. Berarti dengan kata lain Tuhan menginginkan korban bakaran, yaitu manusia. Kalau kita kayak lihat sekilas gitu ya dalam ayat ini. Tetapi mari kita tahu siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menebus kita dari dosa, ya, creation, ya. Ketika kita jatuh, Dia menebus kita, dan yang ketiga, Dia itu berjanji akan memberikan kita kehidupan baru, ya, melalui anaknya Yesus Kristus, ya. Dan Dia menjanjikan kita bahwa setelah hidup kita sekarang, Dia akan memberikan hidup kita yang baru, ya, di surga yang akan Dia berikan kepada kita. Tetapi teman-teman, yang menjadi highlight di ayat 29 ini adalah kalau Yefta mempersembahkan anak perempuannya sebagai korban bakaran, maka nama Yefta tidak akan mungkin ada di Ibrani 11. Kenapa? Mari kita lihat bersama-sama. Teman-teman, masih ingat kisah Abraham dan Ishak ya, di mana Tuhan menginginkan bilang, ayo korbankan Ishak kepada saya. Tapi kita tahu bahwa Abraham tidak pernah mengorbankan Ishak. Tuhan menyediakan korban yang lain ya, dan Tuhan tidak menginginkan itu. Tidak ada di dalam ayat Alkitab manapun yang kita lihat bahwa Tuhan kita ya, Tuhan yang kita sembah itu menginginkan korban bakaran dari manusia. Maksudnya manusia yang jadi korban bakarannya, ya. Tidak ada. Mari kita lihat juga kisah Imamat 18 ayat 21. Teman-teman supaya debut, jangan saya doang yang ngomong ya. Bolehkah satu orang baca Imamat 18 ayat 21? Halo, teman-teman? Imamat 18 ayat 21, sis. Yes, thank you. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Oke. Jadi intinya teman-teman, di Imamat 18 ayat 21, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan manusia mengorbankan atau memberikan korban bakaran itu manusia lain. Tidak. Tetapi kalau kita lihat orang-orang di sekitar bangsa Israel, mereka sering melakukan ini. Tetapi Tuhan kita, ya, Tuhan kita Yahweh, Tuhan kita, Dia tidak pernah menginginkan itu. Dan kita tahu apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, itu juga kita bawa di dalam Perjanjian Baru. Jadi tidak ada korban. Jadi kita tahu bahwa ini adalah salah satu bukti. Mari kita lihat lagi bukti yang lain. Ada yang boleh membacakan Ulangan 12 ayat 31 sampai 32. Boleh teman-teman satu orang. Ulangan 12 ayat 31 sampai 32. Satu orang. Thank you. Ada yang bisa? Ulangan 12 ayat 31. Go ahead, sis Yvonne. Yes, please. Ulangan 12 ayat 31. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kamu lakukan dengan setia, janganlah engkau menambahinya, ataupun menguranginya. Baik. Jadi kita tahu bahwa Tuhan memberikan perintah yang sangat keras kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak boleh mempersembahkan anak perempuan maupun anak laki-laki mereka terhadap Tuhan. Yang mempersembahkan jadi korban bakaran. Jangan meniru
gaya hidup orang-orang di sekitar atau bangsa-bangsa lain yang hidup di sekitar mereka. Jadi sebenarnya kita tahu Tuhan tidak menginginkan ini, gitu ya. Berarti kalau begitu Yeftanya ini sembrono dong, gitu ya, dalam bahasa kita. Kenapa dia tiba-tiba bikin perjanjian kepada Allah gitu? Jadi dia tidak tahu siapa yang dia expect untuk keluar dari depan rumahnya. Mungkin pembantunya atau siapa ya, kita nggak tahu. Tetapi kenapa dia sudah dihinggapi oleh Roh Tuhan, tapi kok malah dia bikin tiba-tiba nazar seperti ini? Dan kita tahu ini anak perempuan satunya gitu ya. Dan apakah dia dikorbankan sebagai korban bakaran seperti janjinya? Gitu ya kan, tapi kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan tidak menginginkan gitu ya. Berarti apa ini gitu ya? Jadi sebenarnya gimana gitu ya? Coba kita lihat lagi teman-teman, satu lagi Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Boleh satu orang membacakan? Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Yes. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Yes, thank you, Sis Francia. Jadi kita tahu ayat-ayat ini memberikan kita satu insight ya, satu pengertian yang baru, bahwa bukan baru ya teman-teman, artinya pengertian yang lebih dalam lagi, bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan korban bakaran itu manusia. Satu-satunya korban yang kita tahu korban manusia, satu-satunya yang dikorbankan itu Yesus Kristus, hanya itu ya, dan itu pun anak Allah ya. Dan makanya kita tahu Allah Bapa itu sangat sedih ketika Yesus Kristus itu harus dikorbankan, karena dia tahu bahwa dia menanggung seluruh dosa-dosa kita. Tetapi dari kita, manusia berdosa ya, manusia berdosa, Tuhan tidak pernah menginginkan itu. Maka dia berikan, korbankanlah lembumu atau domba dan sebagainya. Itu pengganti Yesus Kristus. Kita tahu bagian itu. Jadi tidak ada alasan sebenarnya bahwa Yefta itu mengorbankan atau membuat anak perempuan satu-satunya ini jadi korban bakaran gitu ya. Lalu kenapa dia berjanji seperti ini? Ini jadi kayak buat pekerjaan lain gitu ya. Ini kayak jadi paradoks. Di sisi lain kita tahu Tuhan itu tidak menginginkan korban bakarannya itu manusia. Tetapi Yefta setelah dia dihinggapi oleh Roh Tuhan, dia itu bernazar seperti ini. Dan kita tahu di lain pihak bahwa Yefta itu masuk dalam pahlawan iman. Jadi yang mana nih yang nggak sinkron gitu ya? Oke, teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Kita lanjut ya ceritanya. Hakim-Hakim 11 ayat 37. Ini dilanjutkan lagi katanya kepada ayahnya. Jadi ini setelah peristiwa itu ya, anaknya ini bilang, lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah anaknya, artinya anaknya si Yefta ya teman-teman, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasaan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama dengan teman-temanku. Teman-teman, saya betul-betul cari ini. Kegadisanku ini maksudnya apakah ada bahasa lain? Ya betul, ini kegadisan artinya bahwa pada saat itu anak perempuan ini masih virgin ya, artinya belum pernah bersentuhan dengan laki-laki lain gitu ya. Jadi dia pergi menangisi kegadisannya gitu ya. Apa hubungannya dijadikan korban bakaran dengan kegadisannya gitu ya? Something tidak sinkron gitu ya. Di ayat 38, jawab Yefta, pergilah, dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya, maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. 39, setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkan itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki.
Jadi dinazarkannya, lalu titik koma di sini, dinazarkannya. Jadi titik koma berarti adalah. Artinya yang dinazarkan itu adalah. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Kita tahu kalau sering nonton film Hollywood, biasanya yang dikorbankan itu adalah gadis-gadis yang belum pernah bersentuhan atau yang masih virgin ya. Tetapi apakah itu maksudnya di dalam hal ini? Sebenarnya kalau kita baca teman-teman sampai di ayat selanjutnya, kita tidak menemukan apakah betul anaknya itu dikorbankan. Yang kita tahu bahwa itu menjadi di ayat 40, itu menjadi satu kebiasaan bagi orang-orang Israel untuk seperti ada perayaan gitu. Tapi tidak ada konklusi gitu. Tapi kita tahu satu bukti bahwa Yefta ada di dalam Ibrani 11. Kalau dia ada di dalam Ibrani 11, berarti dia tidak pernah mengorbankan anaknya sebagai korban bakaran. Itu pasti. Ya, itu adalah kunci yang kita harus pegang. Teman-teman, ini saya ambil dari pendeta, kita jadi semua bahan kita ambil dari Benjamin M. Jadi ini bahasa aslinya. Saya coba cari agak susah, jadi saya screenshot aja. Jadi ini. Teman-teman, saya tidak akan membacakan karena kita tidak akan punya waktu. Intinya saja di dalam tulisan ini dikatakan di sini, teman-teman bisa baca sendiri. Saya rangkumkan saja. Intinya bahwa sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya kata mengorbankan di sini ini sama kasusnya seperti Hana membawa Samuel ke dalam bait suci. Jadi artinya dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kita tahu bahwa perempuan-perempuan yang ada di bait suci dan melayani Tuhan itu mereka tidak diperkenankan untuk menikah lagi. Dan kita tahu bahwa Yefta hanya punya satu anak perempuan tunggal. Jadi intinya kenapa dia koyakan bajunya, artinya ketika anak ini akan menjadi pesuruh di dalam bait Allah, maka tidak akan ada lagi keturunan selanjutnya. Ya, jadi itu intinya. Berarti kita tahu dari pembelajaran kita malam hari ini bahwa Yefta tidak mengorbankan anak perempuannya menjadi korban bakaran, tapi dia mempersembahkan anak perempuannya menjadi pelayan di dalam bait Tuhan. Ya, itu hal yang kita pelajari dari sini. Saya tidak bacakan satu-satu, teman-teman, karena kita kurang waktu. Intinya, teman-teman, Yefta, seperti tadi saya bilang, bahwa Yefta ini adalah orang yang tadi dia adalah anak dari perempuan sundal yang tidak disenangi. Dia korban bully oleh keluarganya, kakak tirinya. Kemudian dia itu terpisahkan, ya, diusir, gitu ya, dan dia menjadi orang buangan gitu. Tetapi ketika Roh Tuhan ada dia dan dia mengikuti, ya, Roh Tuhan itu, maka Tuhan menggunakan dia dengan sangat ajaib, ya. Teman-teman, saya tidak tahu latar belakang teman-teman, apa masalah yang dihadapi. Apakah mungkin teman-teman punya masalah keluarga atau mungkin ada unfinished business gitu ya. Mungkin kita juga kesal dengan orang tua kita, adik kita, mama kita dan sebagainya. Atau mungkin kita merasa kita ini anak buangan, anak yang nggak dianggap oleh keluarga. Atau mungkin kita juga kepahitan dengan kakak kita dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau kita mengenal Tuhan, hal-hal itu tidak berarti lagi, ya. Artinya Tuhan bisa menggunakan kita dengan sangat luar biasa jika kita mau, ya. Jika kita punya iman. Yefta, dia punya iman. Dari nol menjadi pahlawan iman. Dan dia dituliskan menjadi orang yang sangat hebat menurut saya. Jadi rangkumannya, teman-teman. Kita punya satu ketakutan, yaitu bahwa orang-orang di sekitar kita tidak menginginkan kita. Tetapi, teman-teman, kalau Tuhan sudah bekerja dan kita mau menerima panggilan Tuhan, halo, teman-teman bisa dengar? Halo? Bisa, Kak? Bisa. 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 Sorry. Bisa. Jelas. Oke.
Sampai di mana tadi saya omong. Oke, intinya teman-teman, saya tidak mau ngomong panjang lebar lagi. Intinya Yefta ini ketika saya belajar ini saya sangat terberkati. Artinya Tuhan tidak pernah memandang latar belakang kita atau dosa-dosa apa yang sudah pernah kita jalani atau orang tua kita atau siapapun kita. Tapi Tuhan betul-betul mau bekerja di hidup kita jika kita mau menyerahkan hidup kita kepada Dia. Yang menyerahkan kita iman yang sudah diberikan Tuhan itu kita sambut, bukan kita sambut, artinya iman itu sebenarnya diberikan Tuhan kepada kita. Dan kalau kita keep it, ya, menjaga itu, ya, Tuhan akan membuat kita menjadi dari nol menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Jadi faith it does not make things easy, it makes them possible. Jadi kita tahu bahwa iman itu tidak membuat kita semua gampang, ya, tetapi itu membuat kita bisa melakukan banyak hal, memungkinkan kita untuk do something else. Ya, jadi teman-teman, sebagai penutup malam hari ini, serahkan semua ketakutan kita kepada Tuhan. Dia akan bekerja, ya, bekerja. Tetapi kita tidak duduk diam manis, ya, kita juga tetap aktif listening, ya, kita harus menjadi pendengar yang aktif, mau belajar firman Tuhan, karena dari situlah kita memperoleh iman kita. Iman itu diperoleh atas pendengaran akan firman Tuhan. Teman-teman, semoga kita belajar sesuatu dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Amin. Amin.